Lihat lagi, bahaya, apakah offside? Bahaya! Laga semifinal Piala AFF U19 2026 antara Timnas Indonesia U19 melawan Australia U19 berlangsung panas dan penuh drama. Pertandingan yang dinanti para pecinta sepak bola tanah air tersebut diwarnai sejumlah keputusan wasit yang memicu perdebatan dan menuai reaksi keras dari para pendukung Garuda Muda. Beberapa momen kontroversial selama pertandingan membuat banyak supporter menilai Timnas Indonesia U19 berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sementara itu, Australia dianggap lebih diuntungkan oleh sejumlah keputusan pengadil lapangan yang dinilai memengaruhi jalannya pertandingan. Reaksi dari para pendukung Indonesia pun membanjiri media sosial. Banyak yang mempertanyakan keputusan wasit dan berharap penyelenggara turnamen melakukan evaluasi agar pertandingan dapat berlangsung lebih adil dan menjunjung tinggi sportivitas. Meski dihadapkan pada situasi yang sulit, para pemain Timnas Indonesia U19 tetap menunjukkan semangat juang tinggi dan terus berusaha memberikan penampilan terbaik demi mengharumkan nama bangsa. Dukungan dari para supporter pun terus mengalir untuk Garuda Muda. Namun demikian, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi maupun bukti yang menunjukkan adanya keberpihakan wasit kepada Australia. Kontroversi yang muncul masih sebatas dugaan dan menjadi bahan perbincangan di kalangan pecinta sepak bola. Pertandingan ini sekali lagi membuktikan bahwa rivalitas di level Asia Tenggara selalu menghadirkan drama dan emosi yang tinggi. Para pendukung Timnas Indonesia berharap Garuda Muda dapat bangkit dan terus menunjukkan performa terbaik pada laga-laga berikutnya. Timnas Indonesia U19 harus mengakui keunggulan Australia U19 dengan skor tipis 0-1 dalam laga semifinal AFF U19 2026. Pertandingan yang berlangsung sengit tersebut diwarnai sejumlah keputusan wasit yang memicu perdebatan di kalangan supporter Garuda Muda. Sejumlah pendukung Timnas Indonesia menilai beberapa keputusan pengadil lapangan merugikan tim asuhan Indonesia. Momen-momen kontroversial selama pertandingan pun langsung menjadi bahan perbincangan di media sosial dan memunculkan berbagai reaksi dari para pecinta sepak bola tanah air. Meski harus menelan kekalahan, para pemain Garuda Muda tetap menunjukkan semangat juang tinggi hingga peluit panjang dibunyikan. Dukungan kepada Timnas Indonesia U19 terus mengalir, sementara banyak supporter berharap evaluasi terhadap kepemimpinan wasit dapat dilakukan demi menjaga sportivitas dan fair play dalam kompetisi. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi maupun bukti yang menunjukkan adanya keberpihakan wasit kepada Australia. Namun, kontroversi yang terjadi dalam pertandingan tersebut dipastikan akan terus menjadi sorotan para penggemar sepak bola. Timnas Indonesia U19 harus mengubur mimpi melaju ke partai final setelah takluk dengan skor tipis 0-1 dari Australia U19 dalam laga semifinal AFF U19 2026. Pertandingan yang berlangsung sengit itu tidak hanya menyajikan persaingan ketat di atas lapangan, tetapi juga memunculkan kontroversi yang menjadi sorotan para pendukung Garuda Muda. Sejak menit awal, kedua tim tampil agresif dan saling melancarkan serangan. Namun, gol tunggal Australia membuat Timnas Indonesia U19 berada dalam posisi tertinggal. Garuda Muda terus berusaha menyamakan kedudukan, tetapi sejumlah keputusan wasit selama pertandingan memicu reaksi keras dari para supporter Indonesia. Di media sosial, banyak pendukung Timnas Indonesia mengungkapkan kekecewaan mereka. Beberapa keputusan pengadil lapangan dinilai kontroversial dan dianggap merugikan perjuangan Garuda Muda. Tagar terkait pertandingan tersebut pun ramai diperbincangkan oleh warganet yang menyoroti jalannya laga. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi maupun bukti yang menunjukkan adanya keberpihakan wasit kepada salah satu tim. Kontroversi yang muncul masih menjadi perdebatan di kalangan pecinta sepak bola. Terlepas dari hasil yang mengecewakan, para pemain Timnas Indonesia U19 tetap mendapat apresiasi atas perjuangan dan semangat pantang menyerah yang mereka tunjukkan sepanjang pertandingan. Dukungan dari masyarakat Indonesia pun terus mengalir untuk Garuda Muda agar dapat bangkit dan meraih hasil lebih baik di masa mendatang. Kekalahan ini memang menyakitkan, namun semangat juang Timnas Indonesia U19 menjadi bukti bahwa Garuda Muda masih memiliki masa depan yang cerah dan mampu bersaing di level internasional. Langkah Timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF U19 2026 harus terhenti setelah kalah tipis 0-1 dari Australia U19 pada laga semifinal yang berlangsung sengit. Kekalahan tersebut langsung memicu gelombang reaksi dari para pendukung Garuda Muda yang menyoroti beberapa keputusan wasit sepanjang pertandingan. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim tampil ngotot untuk memperebutkan tiket menuju final. Namun, gol yang dicetak Australia membuat Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk mengejar ketertinggalan. Garuda Muda sempat menciptakan beberapa peluang berbahaya, tetapi gagal mengubah kedudukan hingga pertandingan berakhir.
Usai laga, media sosial dipenuhi komentar dari para supporter yang menilai sejumlah keputusan pengadil lapangan merugikan timnas Indonesia U19. Beberapa momen kontroversial menjadi bahan perdebatan dan memancing kekecewaan para pendukung yang berharap Garuda Muda dapat melangkah lebih jauh di turnamen ini. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi maupun bukti yang menunjukkan adanya kepihakan wasit kepada salah satu tim. Penilaian bahwa timnas Indonesia dirugikan merupakan pandangan yang berkembang di kalangan sebagian supporter dan pengamat. Terlepas dari kontroversi yang muncul, perjuangan para pemain Garuda Muda mendapat banyak apresiasi. Semangat juang yang diperlihatkan sepanjang pertandingan dinilai menjadi modal penting bagi timnas Indonesia U19 untuk bangkit dan meraih prestasi yang lebih baik pada turnamen mendatang. Kekalahan ini memang menyisakan kekecewaan bagi para pendukung sepak bola tanah air. Namun, harapan besar tetap tertuju kepada generasi muda Indonesia untuk terus berkembang dan membawa nama bangsa bersaing di level internasional. Kekecewaan mendalam menyelimuti para pendukung timnas Indonesia U19 setelah Garuda Muda harus mengakhiri langkahnya di semifinal Piala AFF U19 2026. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat, Indonesia harus mengakui keunggulan Australia U19 dengan skor tipis 0-1, sekaligus gagal mengamankan tiket menuju partai final. Namun, hasil pertandingan tersebut tidak hanya menjadi sorotan karena skor akhir. Sejumlah keputusan wasit selama laga berlangsung memicu perdebatan dan menuai reaksi keras dari para supporter timnas Indonesia. Banyak pendukung Garuda Muda yang mengungkapkan kekecewaannya melalui media sosial dan menilai beberapa keputusan pengadil lapangan telah merugikan perjuangan tim Merah Putih. Sepanjang pertandingan, timnas Indonesia U19 tampil penuh semangat dan berusaha memberikan perlawanan sengit kepada Australia. Sejumlah peluang sempat tercipta, namun belum mampu dikonversi menjadi gol penyeimbang. Sementara itu, gol tunggal Australia menjadi pembeda yang memastikan langkah mereka menuju final. Di tengah kekecewaan atas hasil pertandingan, para pemain Garuda Muda tetap mendapat apresiasi atas perjuangan yang telah ditunjukkan. Banyak penggemar sepak bola tanah air yang memberikan dukungan dan berharap para pemain muda Indonesia dapat bangkit dan meraih hasil yang lebih baik pada turnamen berikutnya. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi maupun bukti yang menunjukkan adanya keberpihakan wasit kepada salah satu tim. Kontroversi yang berkembang masih menjadi bahan perdebatan di kalangan supporter dan pengamat sepak bola. Kegagalan melaju ke final memang menyakitkan, tetapi semangat juang yang diperlihatkan Garuda Muda menjadi modal berharga untuk menatap masa depan. Para pendukung berharap timnas Indonesia U19 dapat mengambil pelajaran dari pertandingan ini dan kembali tampil lebih kuat pada kesempatan berikutnya. Timnas Indonesia U19 harus mengakhiri perjuangannya di ajang Piala AFF U19 2026 setelah kalah tipis 0-1 dari Australia U19 dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Hasil tersebut membuat Garuda Muda gagal mengamankan tiket menuju partai final. Sejak awal pertandingan, kedua tim tampil dengan intensitas tinggi dan saling melancarkan serangan. Timnas Indonesia beberapa kali mampu menciptakan peluang berbahaya, namun belum berhasil mengubahnya menjadi gol. Sementara Australia berhasil memanfaatkan salah satu kesempatan yang dimiliki untuk mencetak gol penentu kemenangan. Meski tertinggal, para pemain Garuda Muda tidak menyerah begitu saja. Mereka terus berusaha mencari gol penyama kedudukan hingga menit-menit akhir pertandingan. Namun, rapatnya lini pertahanan Australia membuat timnas Indonesia kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan bagi para pendukung sepak bola tanah air yang berharap timnas Indonesia U19 mampu melangkah hingga babak final. Meski demikian, perjuangan dan semangat juang yang ditunjukkan para pemain muda Indonesia mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Hasil ini menjadi pelajaran berharga bagi Garuda Muda untuk terus berkembang dan mempersiapkan diri menghadapi turnamen-turnamen berikutnya. Dengan materi pemain muda yang menjanjikan, timnas Indonesia U19 diharapkan mampu bangkit dan meraih prestasi yang lebih besar di masa mendatang. Perjuangan timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF U19 2026 harus terhenti di babak semifinal setelah takluk dari Australia U19 dengan skor tipis 0-1. Pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tensi tinggi tersebut menyajikan drama hingga peluit panjang dibunyikan. Sejak menit-menit awal, Garuda Muda tampil agresif dan berusaha menguasai jalannya pertandingan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh para pemain Indonesia, namun kokohnya lini pertahanan Australia membuat upaya tersebut belum membuahkan hasil. Australia akhirnya mampu memecah kebuntuan melalui sebuah gol yang menjadi pembeda dalam laga tersebut. Tertinggal 1 gol, timnas Indonesia U19 terus meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang. Namun, hingga pertandingan berakhir, skor 1-0 untuk keunggulan
unggulan Australia tetap bertahan. Meski gagal melaju ke partai final, perjuangan para pemain Garuda Muda mendapat apresiasi dari para pendukung sepak bola tanah air. Semangat pantang menyerah yang diperlihatkan sepanjang pertandingan menjadi bukti bahwa generasi muda Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional. Kekalahan ini tentu menjadi pengalaman berharga bagi timnas Indonesia U19. Dengan pembinaan yang terus berlanjut dan pengalaman yang semakin matang, Garuda Muda diharapkan mampu bangkit dan meraih prestasi yang lebih baik pada turnamen-turnamen mendatang. Para supporter pun tetap memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda Muda. Meski langkah menuju final harus terhenti, harapan besar masyarakat Indonesia terhadap masa depan sepak bola nasional tetap menyala. Timnas Indonesia U19 harus mengubur impian melaju ke partai final setelah kalah dramatis 0-1 dari Australia U19 pada laga semifinal Piala AFF U19 2026. Garuda Muda yang tampil disiplin sepanjang pertandingan akhirnya harus menerima kenyataan pahit setelah kebobolan di menit ke-89. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka dan saling menekan. Timnas Indonesia U19 mampu memberikan perlawanan sengit kepada Australia dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya. Namun hingga memasuki menit-menit akhir, skor masih tetap imbang tanpa gol. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan waktu atau adu penalti, Australia justru berhasil memanfaatkan sebuah peluang pada menit ke-89. Gol tersebut membuat para pemain Garuda Muda tersentak dan harus berjuang keras di sisa waktu yang ada. Timnas Indonesia U19 berusaha membalas dan mencari gol penyeimbang pada menit-menit akhir. Namun rapatnya pertahanan Australia membuat skor 1-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Kekalahan dramatis ini tentu menyisakan kekecewaan bagi para pemain dan pendukung timnas Indonesia. Meski demikian, perjuangan Garuda Muda sepanjang pertandingan mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia yang menilai para pemain telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Dengan hasil ini, Australia memastikan langkah ke partai final, sementara timnas Indonesia U19 harus mengakhiri perjuangannya di babak semifinal. Meski gagal melaju ke final, Garuda Muda diharapkan dapat bangkit dan menjadikan pengalaman ini sebagai modal berharga untuk meraih prestasi yang lebih besar di masa depan. Pertandingan semifinal Piala AFF U19 2026 antara timnas Indonesia U19 melawan Australia U19 berlangsung sengit dan penuh tensi tinggi. Sejumlah keputusan wasit dalam laga tersebut memicu perdebatan di kalangan supporter Garuda Muda yang menilai Australia mendapat keuntungan dari beberapa keputusan kontroversial. Pendukung timnas Indonesia menyoroti beberapa momen yang dianggap merugikan skuad Garuda Muda. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang menyatakan adanya keberpihakan wasit kepada Australia. Pertandingan tetap berlangsung dengan persaingan ketat antara kedua tim. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, para pemain timnas Indonesia U19 tetap menunjukkan semangat juang tinggi demi mengamankan tiket menuju partai final. Dukungan dari para supporter pun terus mengalir untuk anak asuh Indonesia agar mampu memberikan hasil terbaik bagi Merah Putih. Datang kali ini sudah menunggu untuk memberikan sebuah tendangan dan langsung kali peluang. Ini gila sih, sampai merinding. Kejutan besar Presiden Prabowo usai timnas Indonesia sukses membungkam Oman dengan skor telak 3-0, nama Matthew Baker mendadak menjadi pusat perhatian publik. Pemain muda yang tampil penuh percaya diri itu disebut-sebut mendapat apresiasi spesial dari Presiden Prabowo Subianto. Kabar tersebut langsung mengundang reaksi besar dari para pendukung Garuda di media sosial. Tak heran jika Matthew Baker mendapat sorotan. Di usia yang masih sangat muda, ia menunjukkan mental luar biasa saat mengenakan seragam merah putih. Permainannya yang tenang, disiplin, dan tanpa rasa takut membuat banyak pengamat yakin bahwa Indonesia memiliki calon bintang besar di masa depan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi malam yang tak terlupakan bagi skuad Garuda. Di tengah euforia kemenangan tersebut, perhatian publik justru tertuju pada sosok Matthew Baker yang dinilai menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan di timnas Indonesia. Jika benar apresiasi khusus itu diberikan, tentu hal tersebut menjadi motivasi besar bagi Baker untuk terus berkembang dan membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Kini, satu pertanyaan besar muncul di benak para supporter. Apakah Matthew Baker akan menjadi bintang baru yang membawa Garuda terbang lebih tinggi? Jangan lewatkan perkembangan terbaru timnas Indonesia karena kejutan demi kejutan terus bermunculan setelah kemenangan spektakuler atas Oman. Kemenangan telak timnas Indonesia atas Oman dengan skor 3-0 dalam laga FIFA Matchday menjadi sorotan publik. Selain hasil gemilang yang diraih skuad Garuda, perhatian juga tertuju kepada bek muda berbakat Matthew Baker yang tampil memukau dan terus mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air. Dalam skenario berita kreatif ini, Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan hadiah khusus kepada Matthew Baker sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan dan dedikasinya membela merah putih. Baker sendiri saat ini menjadi salah satu talenta
muda paling menjanjikan yang dimiliki Indonesia dan baru-baru ini mendapat kesempatan memperkuat tim senior. Menurut kabar yang beredar, hadiah tersebut diberikan sebagai motivasi agar pemain berusia 17 tahun itu terus berkembang dan menjadi pilar penting timnas Indonesia di masa depan. Penampilan Becker dalam beberapa kesempatan bersama tim nasional memang mendapat banyak pujian karena ketenangan dan kedewasaannya saat bermain. Ini adalah kebanggaan besar bagi saya. Saya akan terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Becker dalam skenario pemberitaan ini. Kemenangan 3-0 atas Oman semakin mengukuhkan optimisme publik terhadap masa depan timnas Indonesia. Kehadiran pemain muda seperti Matthew Becker dinilai menjadi investasi penting bagi skuad Garuda untuk menghadapi berbagai turnamen internasional mendatang. Kemenangan meyakinkan timnas Indonesia atas Oman dengan skor 3-0 pada laga FIFA Matchday menjadi momen yang tak terlupakan bagi banyak pemain Garuda, termasuk pemain muda berbakat Matthew Becker. Dalam laga tersebut, Becker mencatatkan debut bersama tim senior Indonesia dan tampil percaya diri saat dipercaya bermain di hadapan puluhan ribu pendukung di Stadion Gelora Bung Karno. Penampilan Matthew Becker mendapat banyak pujian. Bek berusia 17 tahun itu bahkan mencatat sejarah sebagai salah satu debutan termuda di timnas Indonesia senior. Momen emosional terlihat usai pertandingan ketika Becker tak kuasa menahan haru setelah membantu Garuda meraih kemenangan penting atas Oman. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi khusus kepada para pemain timnas Indonesia setelah kemenangan tersebut. Dalam skenario ini, Matthew Becker disebut menjadi salah satu pemain muda yang mendapat perhatian karena penampilan debutnya yang menjanjikan. Ini menjadi motivasi besar bagi saya untuk terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Becker seusai laga. Kemenangan 3-0 atas Oman sendiri diraih berkat gol dari Justin Hubner, oleh Romeni dan Ragnar Oratmangun. Sementara Emil Audero tampil gemilang dengan menggagalkan penalti Oman. Dengan performa yang terus meningkat dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Matthew Becker diprediksi akan menjadi salah satu pilar penting timnas Indonesia di masa depan. Para pendukung Garuda pun berharap sang pemain muda bisa terus berkembang dan membawa Indonesia meraih prestasi lebih tinggi di level internasional. Catatan: belum ada laporan terverifikasi bahwa Prabowo benar-benar memberikan hadiah khusus kepada Matthew Becker. Bagian tersebut merupakan unsur naratif jika digunakan untuk konten atau berita kreatif. Momen emosional itu terjadi setelah timnas Indonesia menang 3-0 atas Oman pada FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 5/6/2026. Matteo yang kini membela Melbourne City FC menjadi pemain termuda yang debut di timnas Indonesia senior. Dia tampil saat usianya baru 17 tahun 23 hari. Catatan itu membuat Matteo menggeser rekor Arkan Kakak. Sebelumnya, Arkan tampil untuk skuad Garuda di Piala AFF 2024 saat berusia 17 tahun 3 bulan dan 7 hari. Sorotan kamera menangkap ekspresi haru Matteo setelah pertandingan. Matanya tampak basah saat menyanyikan lagu Tanah Airku bersama para pemain timnas Indonesia lainnya. Matteo mengaku sangat bangga bisa membela timnas Indonesia senior. Bahkan, dia merasa kata bangga belum cukup untuk menggambarkan perasaannya. Sejujurnya kata bangga pun tak cukup. Ini adalah perasaan yang luar biasa bisa memegang rekor itu sekarang, katanya usai laga. Saya tidak bisa lebih bangga lagi, tambahnya. Bagi Matteo, debut ini menjadi momen besar dalam karirnya. Dia langsung merasakan kemenangan, atmosfer SUGBK, sekaligus masuk buku sejarah timnas Indonesia. Matteo mengaku sulit menggambarkan perasaannya setelah debut bersama timnas Indonesia senior. Dia menilai kesempatan itu menjadi momen luar biasa dalam hidupnya. Perasaan ketika saya masuk sebagai pemain pengganti hari ini tidak terlukiskan. Bahkan sekarang, rasanya masih baru saja meresap, ujar Matteo. Menurut Matteo, puncak emosinya terjadi saat lagu Tanah Airku dinyanyikan setelah pertandingan. Momen itu membuat seluruh perasaannya tumpah sekaligus. Saya pikir Anda bisa melihat saat kami menyanyikan Tanah Airku. Semua emosi saya keluar. Saya sangat bahagia. Kata senang saja tidak cukup. Saya sangat bahagia, tuturnya. Matteo juga memberi apresiasi kepada pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Dia merasa kepercayaan sang pelatih menjadi alasan dirinya bisa merasakan debut bersejarah tersebut. Saya sangat berterima kasih kepada Coach John karena telah membawa saya ke pemusatan latihan, kemudian memberi saya kesempatan bermain malam ini, ucap Matteo. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kesempatan lainnya, tambahnya. Bek muda itu juga terkesan dengan kualitas skuad Garuda saat ini. Meski baru beberapa hari bergabung, dia merasakan standar latihan tinggi di bawah arahan John Hartman. Kualitas tim ini sangat luar biasa. Sejak saya dibawa ke sini, level latihan yang dijalani orang-orang ini sangat hebat, ungkap Matteo. Matthew merasa mendapat banyak pelajaran dari para pemain senior timnas Indonesia. Atmosfer kompetitif dalam tim membuatnya makin termotivasi untuk terus berkembang. Saya belajar banyak dalam beberapa hari sejauh ini bersama tim, tukasnya. Kemenangan 3-0 atas Oman membuat debut Matthew terasa sempurna. Malam itu menjadi panggung emosional bagi pemain muda yang baru saja mencetak sejarah bersama timnas Indonesia.
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menyatakan bangga melihat Matthew Baker menjadi debutan termuda tim Garuda. Setelah pemain klub Australia Melbourne City itu menjadi pemain pengganti pada laga melawan Oman yang berakhir dengan kemenangan 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat. Baker masuk pada menit ke-80 menggantikan Kapten Rizky Ridho untuk menjadi debutan termuda Timnas Indonesia dalam usia 17 tahun 23 hari. Dia memang layak mendapatkan kesempatan bermain itu dan saya bangga. Ini adalah momen yang membanggakan, kata Herdman pada jumpa pers pasca pertandingan di SUGBK Jumat. Baker masuk pada menit ke-80 menggantikan Kapten Rizky Ridho untuk menjadi debutan termuda Timnas Indonesia dalam usia 17 tahun 23 hari. Dia memang layak mendapatkan kesempatan bermain itu dan saya bangga. Ini adalah momen yang membanggakan, kata Herdman pada jumpa pers pasca pertandingan di SUGBK Jumat. Sekarang dia menjadi pemain termuda dalam sejarah Indonesia yang tampil di lapangan bersama tim nasional, tambah dia. Herdman mengaku ingin mempercepat perkembangan pemain muda potensial dengan memberikannya pengalaman bermain untuk tim nasional senior. Dia mencontohkan senior Baker, Kevin Dix, yang memulai pertandingan profesionalnya dalam usia 17 tahun, dan kini pemain berusia 29 tahun itu bermain di Bundesliga Jerman bersama Borussia Mönchengladbach. Dia juga menyinggung Jonathan David dan Liam Miller, yang ia turunkan memperkuat tim nasional senior Kanada dalam usia 18 tahun. David yang membela Juventus sudah memiliki 79 cap dengan 39 gol untuk Kanada, sementara Miller memiliki 39 cap dengan 1 gol untuk The Canucks. Dia berperan besar mengantarkan Hull City promosi ke Liga Inggris setelah absen 9 tahun. Semakin muda mereka mendapatkan pengalaman bersama tim nasional, semakin besar peluang mereka naik ke level sepak bola profesional berikutnya, kata Herdman. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, akhirnya menjadikan Matthew Baker sebagai debutan termuda tim Garuda. John Herdman memberikan Matthew Baker kesempatan bermain saat Timnas Indonesia mengalahkan Qatar 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat 5/6/2026 pada laga FIFA Matchday. Pada pertandingan tersebut, pemain Melbourne City itu masuk di menit ke-80 menggantikan Rizky Ridho. Ia melakoni debutnya dalam usia 17 tahun 23 hari dan menjadi debutan termuda untuk Timnas Indonesia. Herdman pun mengaku bangga bisa memberikan kesempatan bagi Baker untuk bermain. Dia memang layak mendapatkan kesempatan bermain itu dan saya bangga. Ini adalah momen yang membanggakan. Sekarang, dia menjadi pemain termuda dalam sejarah Indonesia yang tampil di lapangan bersama tim nasional, kata pelatih asal Inggris tersebut. Herdman mengatakan ia ingin memberikan pengalaman bermain para pemain muda di timnas senior untuk mempercepat perkembangan youngster potensial. Ia pun merujuk pada Kevin Dix yang memulai pertandingan profesional di usia 17 tahun dan pada 29 tahun sudah bermain di Bundesliga dengan Borussia Mönchengladbach. Selain itu, saat dirinya menangani Kanada, ada Jonathan David dan Liam Miller yang dipercaya memperkuat tim senior The Canucks di usia 18 tahun. Semakin muda mereka mendapatkan pengalaman bersama tim nasional, semakin besar peluang mereka naik ke level sepak bola profesional berikutnya, ucap pelatih asal Inggris itu. Menang gak, Pak? Kemenangan gemilang Timnas Indonesia atas Oman sukses membuat seluruh rakyat Indonesia bersorak bangga. Bermain penuh semangat dan determinasi tinggi, skuad Garuda menunjukkan kualitas terbaiknya hingga mampu menaklukkan Oman dengan penampilan yang begitu meyakinkan. Keberhasilan ini rupanya mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Rasa bangga terhadap perjuangan para pemain disebut begitu besar hingga tak bisa disembunyikan. Timnas dinilai telah menunjukkan mental juara, kerja keras dan semangat pantang menyerah yang menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Atmosfer euforia langsung terasa setelah peluit panjang dibunyikan. Ribuan supporter merayakan kemenangan bersejarah tersebut, sementara para pemain menikmati hasil dari kerja keras yang telah mereka tunjukkan sepanjang pertandingan. Di tengah suasana penuh kebahagiaan itu, muncul kabar mengejutkan. Timnas Indonesia dikabarkan akan mendapatkan apresiasi khusus atas keberhasilan mereka mengharumkan nama bangsa.
Kabar ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Penampilan solid para pemain di semua lini menjadi kunci kemenangan. Lini pertahanan tampil disiplin, sektor tengah mampu mengendalikan permainan, dan lini depan menunjukkan efektivitas yang membuat lawan kesulitan mengembangkan strategi. Kemenangan atas Oman bukan hanya soal 3 poin atau skor akhir. Hasil ini menjadi bukti bahwa timnas Indonesia terus berkembang dan semakin diperhitungkan di level internasional. Optimisme publik pun semakin tinggi melihat masa depan Garuda yang dipenuhi talenta-talenta muda berbakat. Kini seluruh mata tertuju pada langkah berikutnya. Mampukah timnas Indonesia melanjutkan tren positif ini dan menciptakan prestasi yang lebih besar lagi? Yang jelas, kemenangan atas Oman telah menjadi pesan kuat bahwa Garuda siap terbang lebih tinggi. Kemenangan meyakinkan timnas Indonesia dengan skor 3-0 atas Oman disambut meriah oleh para pendukung Garuda. Dalam skenario ini, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberikan apresiasi khusus kepada para pemain dan staf pelatih atas perjuangan mereka di lapangan. Penampilan impresif timnas Indonesia sejak menit awal membuat Oman kesulitan mengembangkan permainan. 3 gol tanpa balas menjadi bukti dominasi Garuda yang tampil disiplin di lini belakang dan efektif saat menyerang. Usai pertandingan, suasana ruang ganti disebut penuh kegembiraan. Para pemain merayakan kemenangan penting tersebut bersama tim pelatih dan ofisial. Momen semakin spesial ketika kabar mengenai hadiah dan apresiasi dari Presiden Prabowo mulai beredar. Menurut sumber yang dekat dengan tim, bentuk apresiasi tersebut diberikan sebagai penghargaan atas kerja keras para pemain yang telah mengharumkan nama Indonesia di level internasional. Hadiah itu diharapkan menjadi motivasi tambahan agar skuad Garuda terus berkembang dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Para pendukung timnas pun menyambut positif kabar tersebut. Banyak yang menilai apresiasi dari pemerintah dapat meningkatkan semangat para pemain untuk terus memberikan yang terbaik bagi Merah Putih. Kemenangan 3-0 atas Oman juga menjadi sinyal positif bagi perjalanan timnas Indonesia ke depan. Dengan performa yang semakin solid dan dukungan penuh dari masyarakat, Garuda diyakini mampu bersaing menghadapi tantangan berikutnya di pentas internasional. Kemenangan telak timnas Indonesia atas Oman menjadi sorotan publik. Dalam skenario ini, Presiden Prabowo disebut langsung menyampaikan ucapan selamat kepada para pemain dan memberikan hadiah spesial sebagai bentuk apresiasi atas hasil membanggakan tersebut. Hadiah itu disebut sebagai penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan semangat juang yang ditunjukkan para pemain sepanjang pertandingan. Langkah tersebut mendapat respon positif dari masyarakat yang berharap perhatian terhadap sepak bola nasional terus meningkat. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia semakin percaya diri menatap pertandingan-pertandingan berikutnya. Dukungan dari pemerintah, federasi, dan supporter diharapkan menjadi modal penting untuk membawa Garuda meraih prestasi yang lebih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya kepada timnas Indonesia setelah berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas timnas Oman dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat malam. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia yang tidak pernah mengalahkan Oman selama 38 tahun. Skuad Garuda tampil dominan sejak awal pertandingan. 3 gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Justin Hubner, Ole Romeni, dan Ragnar Oratmanguyen. Penampilan solid seluruh tim membuat Oman kesulitan mengembangkan permainan sepanjang laga. Dalam keterangannya, Presiden Prabowo disebut sangat mengapresiasi semangat juang para pemain yang tampil penuh determinasi dan disiplin. Ini kemenangan yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Terus berjuang, terus bekerja keras, dan harumkan nama Indonesia di pentas dunia. Demikian pesan yang sejalan dengan apresiasi yang kerap disampaikan Presiden Prabowo kepada timnas Indonesia. Dengan kemenangan 3-0 ini, Garuda tidak hanya meraih hasil positif, tetapi juga mencetak sejarah baru dengan mengulang kemenangan atas Oman yang terakhir kali terjadi pada tahun 1988. Timnas Indonesia tampil percaya diri saat menghadapi Oman dalam laga FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih tim Garuda mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Emil Audero, sementara lini depan dipimpin oleh Ole Romeni dengan dukungan Beckham Putra dan Ragnar Oratmanguyen. Di bawah Mistar, Emil Audero menunjukkan kualitasnya sebagai bentang terakhir pertahanan Indonesia. Kehadirannya memberikan rasa aman bagi lini belakang yang dihuni oleh Rizky Ridho, Justin Hubner, Elkan Bagot, dan Kevin Dix. Di sektor tengah, Ivar Jenner dan Joy Pelupesi menjadi pengatur tempo permainan. Sementara itu, Beckham Putra mendapat kepercayaan untuk membantu kreativitas serangan dan menyuplai bola kepada Ole Romeni yang menjadi ujung tombak Garuda. Kepercayaan tersebut terbayar dengan penampilan solid timnas Indonesia. Ole Romeni berhasil menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Oman dan turut mencatatkan namanya di papan skor. Di sisi lain, Emil Audero tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan penting, termasuk menggagalkan tendangan penalti Oman yang menjaga momentum kemenangan Indonesia.
Berkat permainan disiplin di lini belakang dan efektivitas serangan di lini depan, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman. 3 gol Garuda dicetak oleh Justin Hubner, oleh Romeni, dan Ragnar Oratmanguan. Hasil ini sekaligus menjadi modal positif bagi Indonesia untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Timnas Indonesia menunjukkan performa impresif saat mengalahkan Oman dengan skor meyakinkan 3-0 dalam laga uji coba internasional. Skuad Garuda tampil dominan sejak menit awal hingga peluit panjang dibunyikan, dengan gol dari Justin Hubner, oleh Romeni, dan Ragnar Oratmanguan, serta aksi gemilang kiper Emil Audero yang menggagalkan penalti lawan. Kemenangan ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih John Hartman. Selain permainan yang semakin matang, sejumlah pemain muda juga mendapatkan kesempatan tampil dan menunjukkan potensinya. Sejak kick-off, Timnas Indonesia langsung mengambil kendali permainan. Tekanan tinggi yang diterapkan membuat Oman kesulitan mengembangkan serangan dan lebih banyak bertahan di wilayah sendiri. Keunggulan Indonesia akhirnya tercipta pada menit ke-15. Bek tangguh Justin Hubner sukses memanfaatkan situasi bola mati untuk membobol gawang Oman.